Adik-adik Sobat Eksis pasti mempunyai kepentingan, bukan? Nah, kepentingan antara satu dengan orang yang lainnya pasti berbeda, bukan? Nah, agar tidak terjadi perselisihan, perbedaan kepentingan antara satu orang dengan orang yang lainnya, maka dibutuhkan adanya norma. Jadi secara mudahnya, norma adalah aturan yang disepakati bersama. Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti kita saling berinteraksi dengan orang lain, bukan? Bagaimana tidak? Kita ini kan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan sangat mudah sekali terjadi konflik. Ya, namanya saja berbagai orang dengan berbagai kepentingan. Pasti konflik mudah sekali terjadi, bukan? Memang sih, konflik itu nggak akan pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Tetapi, kita sebagai masyarakat pasti menginginkan kehidupan yang tertib dan harmonis, bukan? Oleh karena itu, kita membutuhkan norma untuk mengatur masyarakat. Sehingga norma adalah aturan, ataupun petunjuk, ataupun kaidah yang menilai baik dan buruk, ataupun aturan mengenai hal yang boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Masih bingung tentang norma? Oke, Kak Ella beri contoh ya. Di tempat-tempat tertentu, biasanya terdapat larangan untuk membuang sampah sembarangan. Nah, larangan ini dibuat oleh masyarakat yang peduli terhadap nilai keindahan dan kebersihan. Masyarakat yang menginginkan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat kemudian membuat aturan untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan, akan menerima sanksi berupa teguran. Kasus ini merupakan salah satu contoh dari norma. Biasanya norma yang ada di masyarakat merupakan bentuk penerapan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Oh iya adik-adik, karena norma mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, maka norma memiliki nilai yang harus dipelihara. Apa saja ya? Yang pertama, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Karena norma berisi perintah dan larangan, maka norma akan menciptakan ketertiban karena masyarakat akan patuh dan selaras dengan tujuan bersama. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Dengan adanya norma, maka masyarakat akan saling menghargai kepentingan satu sama lain. Yang ketiga, membentuk akhlak atau karakter manusia yang baik dan sesuai dengan Pancasila. Yang keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekarang kita pelajari tentang beberapa jenis norma yuk. Norma sendiri bisa dibagi menjadi berdasarkan bentuknya, berdasarkan tingkatan hukumnya, dan berdasarkan sumbernya. Sekarang kita pelajari bersama-sama ya. Jenis norma berdasarkan bentuknya. Yang pertama, norma tertulis. Norma ini dideklarasikan dalam bentuk tulisan, dan biasanya norma ini sudah ditetapkan oleh orang yang berwenang. Biasanya norma ini bersifat resmi. Contohnya seperti tata tertib di sekolah. Yang kedua, norma tidak tertulis. Norma ini biasanya terbentuk karena kebiasaan. Sehingga norma ini diakui dan disepakati keberadaannya melalui interaksi yang berlangsung lama. Contohnya seperti gotong royong membersihkan desa. Jenis norma berdasarkan tingkatan sanksi atau hukumannya. Yang pertama ada norma cara atau usage. Yang kedua norma kebiasaan atau folkways. Yang ketiga norma tata kelakuan atau mores. Dan yang terakhir norma adat istiadat atau custom. Nah, norma ini sudah diurutkan berdasarkan tingkatan sanksi atau hukumannya. Artinya, norma cara memiliki sanksi paling ringan dan norma adat istiadat memiliki sanksi yang paling berat. Yuk kita simak beberapa contoh norma berdasarkan tingkatan sanksi atau hukumannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti tahu dong bahwa masyarakat kita memiliki cara berpakaian yang baik dan sopan, sehingga seseorang yang berpakaian kurang pantas dalam kondisi tertentu akan mendapat sanksi, misalnya menjadi bahan gunjingan. Nah, ini adalah contoh dari norma cara.
Cara atau usage merupakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan seseorang dalam sebuah kelompok masyarakat, tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Kemudian, masyarakat kita memiliki kebiasaan untuk menghormati dan menaati perintah orang tua. Apabila kita tidak menaatinya, maka kita akan mendapatkan hukuman berupa teguran. Nah, hal ini merupakan contoh dari norma kebiasaan. Norma kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan memiliki tujuan jelas yang dianggap baik atau benar. Selanjutnya, mencuri merupakan salah satu perbuatan yang dilarang. Menurut kalian, mengapa kita tidak boleh mencuri? Yap, benar sekali. Hal ini dikarenakan hal tersebut berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan setiap agama bahwa mencuri merupakan hal yang dilarang. Hal ini sesuai dengan norma kelakuan yang artinya aturan-aturan yang telah diterima oleh masyarakat. Biasanya, tata kelakuan berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan agama. Kemudian, norma adat istiadat merupakan norma yang memiliki sanksi paling berat. Contohnya, seseorang yang melanggar pelaksanaan upacara adat akan dijatuhi hukuman berupa pengucilan dari kelompoknya. Jenis norma berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, norma ini dibagi menjadi beberapa macam, yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma ini memiliki aturan dan sumbernya masing-masing. Nah, sekarang mari kita ketahui norma berdasarkan sumbernya bersama-sama. Setiap agama pastinya memerintahkan agar para pemeluknya melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Tuhan. Hal ini merupakan aturan yang bersifat mutlak dan harus ditaati oleh setiap pemeluk agama. Apabila ada yang melanggar, maka hukumannya berasal dari hukuman Tuhan. Oleh karena itu, manusia yang beragama wajib untuk melaksanakan norma agama. Sehingga norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan bagi penganutnya agar mereka mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Muslim pada Hari Raya Idul Adha. Mereka melakukan kurban atau menyembelih hewan-hewan seperti sapi atau kambing dalam rangka melaksanakan perintah Tuhannya. Meskipun setiap agama memiliki aturan dan perintahnya masing-masing, namun kita harus menghargai dan bertoleransi kepada pemeluk agama yang lainnya. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang bertoleransi dan menghargai para biksu yang melakukan tudong atau berjalan kaki menuju Candi Borobudur. Selain norma agama, terdapat pula norma kesusilaan yang berasal ataupun bersumber dari hati nurani. Norma kesusilaan merupakan peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan perilaku ataupun akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu hal yang dianggap baik dan sesuatu hal yang dianggap buruk. Bagaimana sih contohnya? Yuk kita simak contoh berikut ini bersama-sama. Akhir-akhir ini, di media sosial seperti TikTok maupun Instagram, banyak sekali muncul konten peduli terhadap orang yang sedang kesulitan ekonomi. Hal ini menjadi salah satu contoh di dalam norma kesusilaan. Karena biasanya kita akan membantu saat melihat orang yang kesusahan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berasal dari dalam hati nurani setiap orang yang diyakini sebagai pedoman dalam hidupnya. Bentuk pelanggaran kesusilaan merupakan pengingkaran terhadap hati nurani. Oleh karena itu, sanksi terhadap norma kesusilaan bersifat individual. Selanjutnya, kita bahas tentang norma kesopanan. Adik-adik Sobat Eksis, masyarakat Jawa memiliki aturan bahwa orang yang lebih muda harus memiliki tata krama kepada orang yang lebih tua. Misalnya seperti menyapa saat bertemu, berbicara dengan lembut kepada orang tua, ataupun menundukkan badan saat bertemu seperti video yang berikut ini. Jelangkung, Mbak. Sikap yang ada pada cuplikan video tadi merupakan contoh pada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Norma kesopanan bisa disebut juga sebagai sopan santun ataupun tata krama. Terakhir, kita bahas tentang norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh negara yang tercantum dengan jelas dalam perundang-undangan. Norma hukum memiliki sifat yaitu memaksa dan sanksi yang tegas. Bagaimana ya contoh dari norma hukum itu? Membayar pajak merupakan salah satu contoh dalam norma hukum. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Kita adalah warga negara yang telah ditetapkan secara sah oleh hukum sebagai wajib pajak.